Semua omset di perusahaan ini sudah dialihkan ke rekening aku. Kita cuma tinggal nunggu tanda tangan Pak Bayu aja. Pak, maaf Pak. Saya benar-benar nggak sengaja Pak. Saya minta maaf banget, banget, banget. Kayaknya tadi itu ngomongin laporan data dan omset itu udah dimanipulasi sama mereka. Untung aja aku nggak telat. Ini dikit lagi semua karyawan ini pada datang semua. Aku harus bener-bener jadi satpam yang bijaksana, yang emang kalau ada karyawan salah ya aku harus tegur lah. Saya satpam takut sama karyawan, kan yang jaga keamanan di sini tuh aku. Ini Pak Arif, tumben banget sih ngajak ketemu. Biasanya kalau ada hal penting urusan pekerjaan, dia ngasih taunya lewat telepon dulu, habis itu baru ketemu. Tapi dia nggak ngasih tahu apapun, dan mau bahas apa dia juga nggak ngasih tahu. Aku penasaran banget ya. Jangan-jangan ada sesuatu lagi. Aku juga hari ini emang lagi free sih. Tapi kan aku harus ke kantor, aku belum ke kantor sama sekali. Arif juga belum datang. Nah, iya. Pagi Pak Bayu. Pagi Pak Arif. Udah lama di sini. Saya juga baru nyampe kok Pak Arif. Oh gitu. Ya mohon maaf agak sedikit telat soalnya barusan nyari parkiran bersama. Ini saya diperintahkan bos saya untuk datang ke sini ya untuk menyampaikan kalau hari ini anak bos saya yang mau dijodohkan sama Pak Bayu hari ini akan datang ke kantor Pak Bayu. Apa? Kok dadakan kayak gini sih? Nah, kalau masalah itu saya kurang tahu ya Pak. Saya hanya diperintahkan bos untuk menyampaikan ini pada Pak Bayu. Gini Arif, pembahasan masalah perjodohan ini sebenarnya 2 hari yang lalu. Itu antara orang tua aku sama bos kamu. Aku juga nggak ikut dalam perbincangan itu. Aku juga nggak tahu anak Pak Surya itu yang mana. Aku juga belum pernah ketemu sebelumnya dan belum pernah kenal. Tiba-tiba aku dijodohkan kayak gini, kan aku juga kaget. Gini Ya emang sih, aku lagi nggak deket sama siapapun, apalagi punya pacar. Tapi kan, aku juga kaget. Kalau misalkan kamu di posisi aku gimana? Ya sama sih Pak Bayu, tapi kan ini udah keinginan kedua belah pihak orang tua kalian. Jadi ya kayaknya nggak etis deh kalau kita harus menolak apa yang diinginkan orang tua kita. Setidaknya kita turutin aja kemauan orang tua kita. Untuk ke belakangnya kan Pak Bayu bisa nilai sendiri seperti apa anak bos saya. Kalau Pak Bayu bertanya seperti itu sama saya, ya pastinya saya bakal bilang yang baik-baik. Mungkin dengan anak bos saya datang ke kantor Pak Bayu nanti bisa nilai sendiri seperti apa. Tapi dia tuh nggak manja kan, Rif? Ah, Biasanya kalau anak orang kaya, ya, biasanya apalagi perempuan nih, dia cenderung ya manja sama orang tuanya. Ya beda nih, kalau aku emang orang tuaku ya orang yang berada, urusannya di mana-mana. Tapi kamu tahu kan, aku bangun kantor itu bukan dari hasil aku dibantu sama orang tuaku. kalau dalam hal itu saya nggak terlalu tahu banyak Pak, tapi yang jelas anak bos saya itu kelihatannya sih mandiri sih, Pak. Kemana-mana dia itu walaupun anak orang kaya nggak bawa sopir dan ya saya lihat penampilannya juga nggak seperti anak-anak orang kaya yang lainnya. Tapi gimana ya, Rif? Aku juga sebenarnya belum pernah ketemu dan tiba-tiba dia datang ke kantor. Apa yang mau aku obrolin, Rif?
Ya setidaknya walaupun agak canggung, nggak pernah ketemu, ya kalian bisa mengakrabkan diri lah. Setidaknya seperti itu, Wak. Daripada nanti dipertemukan pas langsung nikah, kayaknya nggak bakalan baik juga. Ya pasti kan masih ada proses pengenalan, kemudian tunangan. Setelah itu baru pernikahan, Rif. Ini kenal aja aku belum, tapi udah dijodohkan. Dan orang tua aku itu kekeh banget. Aku harus bener-bener nikah sama anak dari Pak Surya itu. Kamu tahu kan hubungan antara orang tua aku sama bos kamu itu, mereka emang sahabat dari dulu. Tapi meskipun sahabat, aku juga belum pernah ketemu sama anak-anaknya. Malahan aku baru tahu kemarin lusa. Ya. Waktu aku dijodohkan, aku shock banget. Aku pikir anaknya cowok, ternyata katanya anak tunggal satu, cewek. Ya, Ya lagian mereka kan emang sudah bersahabat, Kak, dan mereka sudah tahu sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan saya yakin anaknya juga nggak terlalu jauh beda sama orang tua kalau menurut saya. ya udah deh kalau kayak gitu aku mau balik ke kantor. Kamu nanti nyusul ke kantor ya. Oh iya siap. Aku tunggu di kantor. Soalnya aku juga belum ke kantor sama sekali. Ya dan kayaknya anak bos saya udah berangkat dari tadi. Ya udah deh, makasih banyak ya, Rif. Ya. Bu, Satpam baru ya? iya Bu, saya satpam baru di sini. Ini hari pertama saya masuk di kantor ini, Bu. Oh, tapi kamu kayaknya kurang pagi deh. Kamu tadi baru sampai juga kan? Enggak Tadi sih, saya Bu. ngeliat kamu di parkiran. Iya, tapi saya lebih pagi dari karyawan yang lain. Iya. Sama ibu aja saya duluan saya. Ya itu bagus sih. Iya. 10 menit sebelum itu kamu harus di sini ya. Karena karyawan di sini kadang ada yang harus lembur dan mereka biasanya lebih pagi dari kamu. Iya Bu, saya paham. Lain kali saya datang lebih awal kok. Terus saya tugasnya di depan kan Bu? Iya, tapi sebelumnya emang kamu gak ada pengalaman jadi satpam ya? Ini benar-benar pertama kali kamu kerja. Iya Bu, ini baru pertama kali saya jadi satpam di sini. Kok bisa sih? Harusnya satpam di sini udah berpengalaman loh, karena ini kan perusahaan besar. Oh gitu ya Bu. Kayaknya untuk orang-orang yang belum pengalaman kayaknya bolehnya di sekolah-sekolah deh. Kok kamu bisa masuk ke sini? Emang siapa yang masukin kamu ke sini? Saya nggak punya temen atau saudara di sini kok Bu. Ya emang saya kemarin pas wawancara emang langsung kepilih aja. Pas interview saya langsung dihubungin kalau saya keterima kerja di sini. Oh, Gitu. Kok bisa ya? Kamu yakin kamu masuk ke sini dengan cara itu? Iya emang iya Bu, saya nggak punya teman atau saudara di sini. Dan ini pertama kali juga ada satpam cewek di sini. Oh gitu, berarti saya beruntung dong Bu. Di perusahaan ini ada satpam cewek. Beruntung banget sih. Tapi kamu nggak insecure sama perempuan-perempuan yang seumuran kamu dan mereka sudah punya ruangan sendiri dan kerja di kantoran dan kamu masih di luaran kayak gini? Kalau masalah itu saya kerja jadi satpam dan kerja di perusahaan besar kayak gini aja udah bersyukur banget Bu. Nggak perlu yang jabatannya tinggi, yang penting kerja dan dapat gaji itu udah bersyukur banget. Oh gitu. Kamu dari keluarga yang kurang mampu ya? Iya gitu deh. Ibu jabatannya di sini sebagai apa? Ya kamu nggak perlu tahu sih. Dan di sini juga nggak ada yang boleh nanya-nanya saya di sini ngapain. Dan saya di sini kerjanya apa? Baru kamu doang. Ngapain kamu nanya-nanya? Iya kan soalnya kita baru kenal Bu, mungkin kita bisa lebih akrab Ya yang aja. jelas posisi kamu dan aku itu jauh banget ya. Kamu harus tahu itu dan kamu harus patuh sama semua orang di sini. Iya saya paham kok Bu, saya cuman ngejalanin tugas aja untuk patuh sama karyawan-karyawan di sini kayaknya enggak deh Bu. Saya cuman mau ngejalanin tugas keamanan di sini aja. Tapi mereka atasan-atasan kamu juga. Ya nggak perlu patuh juga kan Bu, karena yang gaji saya bukan karyawan di sini kan. Ya kerjaan kamu kan di sini menjaga keamanan dan ketertiban, iya kan? Iya Bu. Bukan Tapi kamu berarti- juga harus menghormati mereka karena mereka gini ya, sekarang itu hidup itu keras ya dan kekuasaan
penting banget untuk bertahan hidup. Jadi kalau misal kamu sadar posisi kamu lagi di bawah, kamu harus menghormati yang lebih tinggi dari kamu. Biar apa? Biar kamu hidup dengan nyaman dan damai aja. Tapi ya udah sih, bukan urusan aku juga kalau misal kamu kehilangan pekerjaan. Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan gara-gara saya nggak hormat sama kalian? Aduh, orang pertama kali kerja udah kayak gini banget ya. Ya Ini pertama kali kamu kerja dan kamu belum mengenal dunia kerja kayak gimana. Apalagi kamu itu cuma satpam. Jadi kamu terus sadar dong posisi kamu. Masa iya? Nanti misal kamu di depan terus ada karyawan masuk, mau kamu biarin gitu ya, kamu harus hormatin mereka. Kamu nggak pernah, kamu udah dilatih kan buat itu ya kan? Maksud ibu menghormatin, saya harus patuh tunduk sama mereka. Nggak juga kan bu, kita harus senyum sapa aja setiap pagi sama karyawan yang di sini. Nggak harus kita Sampai sekarang Pak Tony itu masih jadi tukang suruh-suruh buat jadi beli kopi, beli nasi bungkus keluar. Kalau misalnya ada karyawan yang butuh, dan mereka itu jauh lebih sibuk daripada kalian. Kalian tuh cuma berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Kerjaan kita tuh lebih banyak daripada kalian semua. Iya bu, saya minta maaf. Tapi lain kali kalau masih pagi jangan sering marah-marah loh bu, cepat tua nanti. Kamu tuh kurang ajar banget ya emang. Ini pertama kali kamu kerja. Iya, kurang ajar banget sih kamu. Ya udah bu, kalau gitu saya mau jaga di depan aja, takut ada yang telat. Harusnya kamu di depan aja. Ajar banget. Ada treatment juga. Laporan yang harus dikumpulkan sekarang kemarin belum selesai. Aku harus ngomong apa nih? Aku mau pakai alasan apa lagi coba? Pasti aku bakal dimarahin. Semoga aja Windy udah menyelesaikan laporannya. Harus selesai sekarang. Kalau enggak, Misi pak, bapak telat ya? kamu siapa? Hah? Saya satpam baru di sini pak. Bisa Kamu satpam baca, di kan? mana? Hah? Ya nggak mungkin di kantor sebelah lah pak. Saya di sini berarti satpam di sini dong. Oh, berarti- Bapak sekarang telat, jadi saya minta tolong bapak keluar dulu karena kita harus ada laporan bagi karyawan yang telat. Kamu satpam baru di sini? Hah? Kamu nggak tahu siapa aku di sini? Hah? Ya. Iya nggak tahu lah, kita kan masih belum kenal pak. Saya minta maaf kalau saya lancang barusan negur bapak di sini. Cuman bapak kan salah. Kalau kamu satpam baru, ya gak usah sok-sokan. Kalau pengen bekerja di sini, ya. Pak saya di sini cuma ngejarin tugas dan bapak di sini cuman karyawan kan. Kamu itu satpam, ya. Satpam sebelum kamu itu gak ada yang berani negor aku, tahu nggak? Tapi Apa di kamu- sini ada saya yang berani negor orang yang telat. Saya minta tolong juga sama bapak. Bapak biasanya emang nggak disiplin ya kalau kerja di sini. Ini kan kantor besar pak. Jadi bapak seharusnya datang itu sebelum jam 7. Tapi ini udah jam 7 lewat, bapak masih baru datang. Silakan ke ruangan satpam pak. Bisa isi laporan di sana karena di sana udah ada data bagi karyawan yang telat. Laporan yang baru selesai, masalah tengah. Aku mau telat mau enggak itu urusan aku, bukan urusan kamu. Hah? Kamu di sini cuma jaga keamanan, bukan jaga telat atau enggaknya karyawan di sini. Kamu udah berani macam-macam sama aku pastikan kamu bakal dipecat hari ini juga. Dan aku gak mau kamu bekerja di sini lagi. Saya minta maaf kalau saya keterlaluan. Minta maaf kamu bilang? Hah? Setelah kamu negor aku, kamu enaknya minta maaf. Kamu harus mendapatkan hukuman dari aku. Karena kamu udah lancang memarahi aku, tahu? Saya nggak memarahin bapak, saya cuma negur bapak supaya Seharusnya kamu tahu dong posisi kamu itu siapa di sini. Jangan sok-sokan, jangan sok berani sama karyawan di sini, apalagi sama aku. Kalau ujung-ujungnya kamu takut seperti ini, untung aja kamu perempuan. Kalau enggak, ya aku bakal gampar kamu. Emang biasanya bapak kasar kayak gini ya sama perempuan? Aku berlaku baik itu ngelihat jabatannya terlebih dahulu. Kalau cuma satpam rendahan seperti kamu, aku gak harus baik dan gak harus sopan, tau nggak?
Lain kali kalau kamu seperti ini lagi ya, aku pastikan aku bakal bikin perhitungan yang lebih kejam, tahu nggak? Aku sekarang banyak masalah, tolong jangan ganggu aku daripada kamu kena marah lagi. Aku masih maafin kamu untuk saat ini. Lain kali aku nggak bakal maafin kamu. Apalagi? Masih mau ngoceh lagi depan aku? Enggak. Saya cuma mau bilang, Bapak kalau masuk aja nggak apa-apa. Oh ya, aku minta tolong sama kamu. Buatin kopi, jangan terlalu manis dan jangan terlalu pahit. Kopinya setengah dan gulanya sedikit aja. Jangan sampai salah. Kalau enggak ya, masa bodoh. Ya, itu urusan aku mau nyuruh siapa saja. Dan satu lagi, airnya jangan terlalu panas. Ya, Ya nggak enak, setengah Bapak. anget. Yang enggak. Ya terserah aku dong. Aku mau ngapain aja, kamu gak usah ngurusin. Iya, saya buatin kopi. Anterin ke ruangan aku. Iya, Pak. Aku buatin kopi, aku siram ke mukanya. Udah tahu di sini aku satpam, masih nyuruh aja bikin kopi. Nggak ada harga dirinya banget jadi satpam di sini. Kayaknya ini karyawan juga di sini telat. Bapak di sini karyawan ya? Kalau emang karyawan di sini, saya minta ID card-nya. Boleh tunjukin nggak? Kamu siapa? Nanya-nanya aku. Satpam. Bisa baca kan, Pak? Saya di sini satpam. Dan di sini Bapak kalau emang karyawan di sini telat udah lumayan lama, sekitar 1 jam. Saya lihat ID card. Kamu spam baru ya di sini? Gak ada satupun karyawan yang berani buat ngelarang aku masuk ke kantornya. Gini ya, Pak. Kalau orang udah telat, ya emang seharusnya kita ke ruangan satpam dulu. Gitu kan? Kamu pikir ini sekolah SMA? Yang telat harus lapor ke satpam dan harus diberi sanksi sama satpam. Ya iyalah, Pak. Ini kantor bukan satpam. Kamu juga satpam baru di sini kan? Ini kantor bukan satpam. Ini kantor bukan SMA. Kalau telat itu harus lapor sama satpam. Kenapa sih karyawan di sini tuh semuanya pada telat semua? Gini aja deh, Pak. Saya minta ID card Bapak. Kalau Bapak nggak punya ID card di sini, berarti Bapak itu bukan karyawan di sini. Berarti Bapak itu tamu di sini. Dan seharusnya tamu itu lapor dulu sama satpam. Bener kan nggak punya ID card? Kalau cuma tamu di sini, nggak usah sok-sokan, Pak. Udah aku cari. Ya udah cari aja. Gimana sih? Gak ada kan? Bapak tuh di sini cuman tamu, mungkin tamu yang gak diundang. Aku lupa nggak bawa ID card. Soalnya Gak usah alasan, Pak. Kalau Bapak itu emang di sini tamu, emang udah laporan sama satpam di depan. emang di depan ada satpam. Oh iya, saya di sini. Laporan dulu sama saya, ngapain ke sini? Aku itu kerja di sini. Kalau misalkan kamu tahu aku ini siapa, kamu pasti bakalan nyesel. Emang Dan siapa? kamu pasti bakalan minta maaf sama aku. Ya saya cuma mau minta maaf sama yang punya kantor. Kalau nggak punya kantor, ngapain saya minta maaf? Aku yang punya kantor ini. Namanya siapa coba? Kamu nggak perlu tahu ya namaku siapa. Seharusnya kalau kamu karyawan di sini, kamu harus tahu siapa yang punya kantor ini. Pak, di sini itu banyak karyawan yang ngaku-ngaku yang punya kantor. Banyak kejadian kayak gitu dan saya nggak bisa dikibulin kayak gitu. Pak, kalau mau kerja di sini itu atau Bapak di sini tamu, Bapak tuh harus disiplin. Jangan sosokan dan kalau emang ada hal penting yang mau perlu disampaikan, samain sama saya. Nanti saya yang mau lapor ke dalam. Ngapain aku nyampein sama kamu? Kamu itu nggak penting, tahu nggak? Kamu cuma satpam di sini. Bapak jaga omongan Bapak ya. Jangan mentang-mentang Bapak naik mobil dan Bapak pakai jas kayak gini, bisa ngerendahin satpam kayak saya. Ini juga pekerjaan yang mulia ya. Kamu tuh udah baru di sini, kamu ngeselin ya.
Untung kamu cewek. Kalau misalkan kamu cowok, ya Terus apa bedanya cowok sama cewek? Sama aja. Saya, meskipun satpam perempuan di sini juga saya perlu dihormatin. ya udah. Aku udah nghormatin kamu dan aku udah baik-baik. Aku mau masuk. Gak boleh. Karena Bapak di sini cuma tamu. Tamu itu dilarang masuk kecuali emang ada undangan. Oh, ada undangan di sini. Dapat. Kamu pikirin ini nikahan. Ya, Lagian siapa sih yang masukin kamu ke kantor ini? Siapa yang udah wawancara kamu buat kerja di sini? ya yang punya kantor lah. Ya udah. Aku minta maaf kalau misalkan aku telat. Sekarang boleh masuk? Ya tetap nggak boleh lah. Bapak itu bukan karyawan di sini. Berapa kali aku harus ngomong sama kamu? Boleh masuk, asal aku tahu nama kamu. Biasanya kayak gini. Perempuan modus-modus, Modus kamu bilang. cuman pengen tahu namaku, terus kamu sosokan ngelarang aku buat masuk ke kantor ini. Maaf ya, saya di sini cuma satpam, saya cuma ngejalanin tugas dan saya cuma pengen tahu sama karyawan di sini. Yang ada salahnya dong. Aku ya mau kasih tahu sama kamu. Aku sama pacar aku itu nggak boleh ngasih tahu nama aku sama siapapun. Pacarnya aja lebay. Tapi setidaknya dia itu ya masih bisa menghormati aku dan menghargai aku. Kamu cuman satpam di sini, minta dihargai sama aku. Pak, di sini tuh nggak ada sangkut pautnya sama pacar Bapak. Jadi tolong jangan bawa-bawa pacar Bapak. Ya beda lah, pacar-pacar, kerja-kerja, satpam-satpam. Apaan sih? Nggak nyambung. Ya udah, kamu nggak usah marah-marah. Saya nggak marah-marah di sini, dari tadi saya ngomong baik-baik. Saya minta ID card, saya minta status Bapak. Saya pengen tahu nama Bapak. Udah itu aja. Kan Dan aku itu udah boleh bilang. masuk. Kamu nanyain status, aku punya pacar. Jadi aku harus jaga ya kepercayaan pacar aku Pak, sama perempuan lain. status. Saya nggak mau tahu Bapak udah nikah, punya anak, atau Bapak itu duda. Saya nggak mau tahu. Saya cuma pengen tahu nama Bapak di sini dan ngapain ke kantor ini. Udah itu aja. Ya udah, aku bakalan ngasih tahu nama aku semua. Dari tadi gitu kenapa sih? Namaku Bayu. Kamu gak mau salaman? Kayaknya kalau Bapak udah punya pacar nggak boleh salaman deh. Aku gak punya pacar kok. Saya Putri, Pak. Bukan yang Bayu itu yang mau dijodohin sama aku ya? Atau yang ini ya? Kayaknya emang iya deh. Meskipun saya tahu nama Bapak, Bapak tetap nggak boleh masuk di sini. Ini Saya juga kenapa alasan aku nggak pernah mau pacaran selama ini dan nggak pernah mau deket sama perempuan? Karena perempuan itu ribet. karena Bapak nggak laku aja, makanya Bapak nggak punya pacar. Siapa yang nggak mau sama aku di sini? Ya, Kamu mau lihat isi chat aku, berapa perempuan yang ngechat aku cuman nggak aku respon? nggak perlu Pak, karena itu Bapak pakai mobil aja, makanya mereka ngechat Bapak. Ini udah 2026. Semua orang udah pakai mobil semua. Orang punya mobil bukan tolak ukur dia itu kaya atau enggak. Tapi tetap aja Bapak itu nggak punya pacar karena nggak laku. Tadi ngaku aku punya pacar, berarti mau deketin saya ya? Aku deketin kamu. Ya, Aku cuman mau deketin kamu. Udah dari tadi aku udah kamu. Aku tuh bukan tipe cowok yang mudah buat deket sama perempuan. Emang kamu udah akrab sama laki-laki? Kita baru kenal, kamu udah so akrab aja. di sini itu saya kerja ya Pak. Jadi sama siapapun, mau cowok mau cewek, ya itu saya harus akrabin. Nggak mungkin saya musuhin dong. Gimana sih? Terserah kamu. Cuman seharusnya ya, kalau aku sih bakalan tahu bersikap. Sekarang aku udah gak ada urusan sama kamu. Aku diperbolehkan masuk atau enggak? Tetap nggak boleh masuk. Kamu maunya apa sih?
Dari Saya tadi aku mau- udah berusaha sabar sama kamu. Gini ya Pak, Aku belum pernah marah-marah sama perempuan, belum pernah marah-marah sama karyawan sini. berarti saya orang pertama yang dimarahin sama Pak Bayu. Pak, sama perempuan itu nggak boleh marah-marah. Seharusnya sama perempuan itu Pak Bayu lembut. Ya, kan harus dilihat orangnya juga. Kalau misalkan perempuan itu mau menghargai aku bakalan. Saya udah menghargain Bapak di sini karena Bapak itu telat. Makanya saya Karena aku udah bilang, nama aku Bayu Heri Satya Atmaja dan aku yang punya perusahaan ini. Masih kurang jelas? Atau aku panggilin karyawan di sini supaya kamu tahu dan kamu percaya sama aku. saya minta maaf Pak, saya nggak tahu kalau yang punya perusahaan namanya Bayu Heri. Saya pikir ada Bayu lain yang kerja di sini. Saya minta maaf Pak. Lain kali saya harus tahu orang-orang di sini. Saya benar-benar minta maaf Pak, jangan pecat saya ya. Karena ini konteksnya pekerjaan. Ya, kamu marah-marah sama aku, kamu nggak bolehin aku masuk, aku masih toleransi. Iya Pak, tapi lain kali jangan telat ya Pak. Ternyata itu orang yang mau dijodohin sama aku. Tapi ganteng juga sih. Terus katanya juga nggak pernah pacaran sama orang lain. Win, David, laporan yang aku perintahkan kamu harus selesaikan hari ini udah selesai belum? Udah Pak, dan itu sesuai sama permintaan Bapak. Baguslah kalau kayak gitu. Jadi aku gak sia-sia buat kamu menjadi bawahan aku. Kamu selalu menyelesaikan apa yang aku mau. Jadi langkah selanjutnya gimana, Bu? Kayaknya gak enak deh Pak kalau kita ngomong di sini. Udah gak apa-apa. Apa? Udah, kamu bicarakan aja. Ya intinya laporan itu sudah saya manipulasi dan rekening yang tertulis di sana beda Pak sama biasanya rekening Bapak. Jadi sudah pasti omset perusahaan tahun ini masuk ke rekening Bapak. Nanti masalah bagian ya, aku bakal telepon kamu. Ya. Jadi, oh ya, tadi aku ketemu sama Sapam. Kayaknya Sapam baru. Siapa yang ngerekrut? Oh iya Pak, ini ngeselin juga Pak. Cewek kan Pak? Iya. Iya aku juga nggak tahu dia direkrut sama siapa. Katanya dia masuk sesuai SOP perusahaan ini. Atau mungkin Pak Bram ya? Bramantio. Iya. Soalnya tadi aku dicegat, gak boleh masuk ke ruangan aku. Kok bisa Pak? Emang sih Pak, tadi sampai saya juga ngeselin banget tuh. Ya mungkin karena aku telat. Tapi selama ini gak ada Sapam yang berani marahin aku. Iya Pak, dan juga nanya-nanyain saya di sini jabatannya apa, kayak nggak sopan banget kan Pak nanya kayak gitu sama saya. Apalagi sudah jelas kan dia jauh di bawah kita Pak. Tapi aku udah marahin. Kalau dia itu masih macem-macem sama kita, ya, aku bakal pecat dia. Dan aku bakal ngomong sama Pak Bram, kalau dia tidak becus menjaga keamanan di perusahaan ini. Iya sih Pak, harus ditegasin tuh orang kayak gitu. Kalau nggak dia bakal seterusnya Pak ngeselin sama kita tiap hari. Pak Bayu udah datang Pak belum? Kalau jam segini Pak Bayu pasti datang sih Pak. Jadi kalau misalnya Pak Bayu udah datang, kita jangan ngomongin laporan ya Pak. Karena saya beneran deg-degan ngelakuin itu Pak, dan ini udah berhasil. Gak susah Pak, susah banget buat sampai di titik ini Pak. Ya udah, kalau masalah laporan kamu tenang aja, ya. Karena semua omset di perusahaan ini sudah dialihkan ke rekening aku. Kita cuma tinggal nunggu tanda tangan Pak Bayu aja. Nanti kita pikirkan ke depannya itu seperti apa, ya. Yang terpenting sekarang kita udah sukses. Yap. Oke? Nanti minggu depan kamu mau kemana? Gak kemana-mana sih Pak, kenapa Pak?
Ya enggak, rencananya aku kan mau ngajak kamu liburan. Jadi kamu gimana? Iya Pak. Sekalian nanti di liburan itu kita bahas pembagian buat saya Pak. Karena kan omset bulan tahun ini perusahaan ini juga udah gede banget. Iya, kebetulan minggu kemarin aku udah pesan villa di salah satu Wah. tempat yang sangat istimewa. Makanya aku gak mau ngelewatin momen ini. Pak, maaf Pak. Saya bener-bener nggak sengaja Pak. Saya minta maaf banget. Saya bener-bener nggak sengaja Pak. Aduh, saya keburu banget. Udah, nggak apa-apa. Saya nyari Pak Bayu dari tadi. Eh, Pak Bayu dari mana? aku habis dari toilet. Emang ngapain kamu nyari aku? Oh ya, sebelum itu kamu masih belum memperkenalkan nama kamu sama aku. Kayaknya udah deh tadi Pak. Tapi aku lupa. Saya Putri. Pak. Pak tadi ada urgent banget. Ini ada hal yang harus Bapak tahu. Ini penting banget bagi perusahaan Pak Bayu. Ada hal penting apa emang? Jadi di sini tuh ada 2 karyawan. Saya mau cerita dari awal ya Pak. Tadi saya nggak sengaja lewat, terus saya denger ada 2 karyawan cowok sama cewek lagi ngomongin tentang data perusahaan ini Pak. Maksud kamu? Jadi gini, coba deh Pak Bayu itu cek lagi laporan yang dikasih sama karyawan Pak Bayu. Coba cek, kayaknya tadi itu ngomongin laporan data dan omset itu udah dimanipulasi sama mereka. Data-data itu udah diubah sama mereka Pak. Pak Bayu kalau emang mau tanda tangan laporan itu mending dicek dulu deh Pak. Iya udah deh, aku masih belum tanda tangan juga. Aku bakalan cek lagi. Syukur Tapi- kalau kayak gitu. Kamu tahu dari mana? Tadi saya nggak sengaja mau lewat ke kantin, terus ada mereka berdua lagi ngobrol. Mereka berdua itu cowok cewek. Dan tadi pagi itu mereka juga suka marah-marah sama saya. Jangan-jangan David sama Windy ya? Soalnya cuman mereka yang ngurusin masalah laporan. Dan mereka juga nggak pernah menjelaskan detail sama aku. Apalagi yang ngasihkan laporan yang terakhir. Mereka memang bener-bener pengen aku cepet-cepet tanda tangan. Kayaknya Pak Bayu emang harus hati-hati sama karyawan di sini. Kayaknya mereka nggak setia deh sama Pak Bayu. Jangan-jangan dari dulu mereka kayak gitu, cuma Pak Bayu gak tahu ya. Aku juga nggak tahu. Ya udah, ntar lagi aku bakalan cek. Tapi aku nanya sesuatu sama kamu. Sebelumnya aku minta maaf ya. Tadi aku datang, aku malah marah-marah sama kamu. Soalnya aku shock aja. Aku malah dilarang masuk ke kantor aku sendiri. Iya, saya pikir Pak Bayu tuh di sini tamu yang nggak diundang gitu Pak. Lagian Pak Bayu juga nggak ngasih tahu ID card kan. Saya juga harus wanti-wanti di sini. Saya di sini keamanan. Kalau ada apa-apa di kantor ini, saya juga yang disalahin. Kamu jadi keamanan di sini, malah kamu yang diculik sama penjahatnya, tahu nggak? Lagian siapa sih yang mau nyulik saya Pak? Nggak ada yang berani. Saya itu di sini jago karate. Pak Bayu tenang aja. Di sini ada maling. Malingnya takut sama saya. Terus terang ya Put, baru kali ini aku ngobrol sama perempuan entah kayak gini. Karena sebelum-sebelumnya aku emang cuma fokus sama kerjaan aku. Dan aku jarang banget buat deket sama perempuan. Ini udah setahun terakhir aku nggak pernah deket sama siapapun. Saya juga dengar-dengar kabar dari orang-orang sekitar sini yang punya perusahaan ini tuh orang nggak baik Pak. Ternyata Pak Bayu baik ya, humble juga. Siapa yang bilang Put? Orang-orang yang deket kantor sini. Aku nggak peduli sih mereka mau ngomong apapun tentang aku. Yang jelas aku juga nggak kenal sama mereka. Yang tahu sama aku ya cuma orang yang deket sama aku. Kenapa Pak Bayu belum nikah? Sebenarnya aku cuman pengen fokus sama kerjaan aku Put. Dan ya ada sesuatu sih sebenarnya yang lagi aku pikirin. Ada sesuatu? Oh Pak Bayu mungkin udah deket sama perempuan ya? Kan aku udah bilang tadi sama kamu, aku nggak deket sama siapapun. Cuman aku itu dijodohin. Dan aku nggak kenal sama orang yang dijodohin sama aku. Iya namanya juga dijodohin, pasti nggak kenal Pak. Kenapa Pak Bayu nggak coba buat cari tahu aja? Katanya sih dia mau datang ke sini.
Gimana kalau misalkan gini aja, kamu pura-pura jadi pacar aku. Aduh, saya takut Pak. Saya di sini cuma satpam dan pura-pura jadi pacar Pak Bayu. Pasti perempuan yang dijodohin sama Pak Bayu itu perempuan yang cantik dan pasti statusnya sama kayak Pak Bayu. Mau dia cantik, mau dia kaya pun, kalau misalkan dia tuh nggak baik dan hanya mengandalkan harta orang tua, aku juga nggak bisa pun. Aku itu ya, meskipun orang tua aku itu punya perusahaan di mana-mana, aku nggak pernah nerima sepeser pun uang dari perusahaan itu. Semuanya aku kasih sama orang tua aku yang ngelola, dan termasuk perusahaan ini aku buat sendiri pun. Aku nggak mau merepotkan orang tua aku. Biarkan hasil kerja keras mereka aku berikan sama mereka. Kamu hebat ya. Pak Bayu hebat. Pak Bayu masih muda tapi udah bisa ngelola perusahaan sebesar ini. Kalau masalah saya pura-pura jadi pacar Pak Bayu, saya nggak berani Pak. Bang, kenapa Put? Takut kalah saing. Put, baru kali ini aku ketemu sama perempuan secantik kamu, Put. Dan sebaik kamu juga. Meskipun ya awalnya kamu ngeselin sih, Put. Pak, perempuan cantik itu banyak banget di sini. Dan apalagi saya cuma jadi satpam di sini. Emang kenapa kalau kamu bisa paham, Put? Ya mana ada sih Pak, pengusaha kayak Pak Bayu nih udah ganteng, baik, dan pengusaha muda juga mau sama perempuan kayak saya. Kalau masalah ganteng sih udah biasa Put dibilang ganteng sama orang tua aku. Oh, Ya udah deh, kalau misalkan kamu gak bisa bantu aku bakalan selesaikan urusan aku sendiri. Lagian aku juga gak enak. iya udah kalau gitu nanti kalau udah ketemu sama yang dijodohin sama Pak Bayu, terima aja Pak, nggak apa-apa. Aku nggak tahu, Put. Tapi itu saran dari saya aja sih, terima aja Pak. Ya udah Pak, silakan cek laporannya dulu. Tahu kenapa-napa? Ya udah, aku cek laporan aku dulu ya. Iya Pak, Nanti aku bakal kesini lagi. Kamu jangan kemana-mana. saya Pak. Kamu jaga tempat ini. Siap, saya jaga tempat ini. Semoga aja nanti dia nerima lamarannya ya. Kalau emang beneran dijodohin sama aku, ya aku beruntung banget. Bener-bener nih mereka. Ternyata bener yang dibilang sama Putri. Kok Pak Bayu Pak Arif. kayak yang ngomel-ngomel sendiri? Ini Pak Arif. Jadi ada 2 karyawan saya yang udah berani nusuk saya dari belakang. Mereka mau ambil semua omset dari perusahaan ini dan pengen buat saya bangkrut. Ini laporan, semuanya mereka palsukan. Untung aja ya, ada spam baru di sini yang ngasih tahu sama saya. Dan spam itu perempuan. Kalau masalah itu kita bicara nanti ya. Pak Bayu udah ketemu sama anak bos saya? Nah, itu dia. Saya dari tadi udah di sini Pak Arif. Tapi saya belum ketemu sama sekali sama perempuan itu. Gini Pak, Padahal ya, saya udah muter-muter. barusan saya lewat gerbang perusahaan Pak Bayu dan di depan parkir perusahaan Pak Bayu ada mobil anak bos saya. Ya nggak mungkin lah kalau misalkan anak bos saya belum datang. Nah, ini dia. Pak Bayu udah dari tadi di sini, gimana Pak laporannya Pak? Iya Put, ternyata bener. Mereka tuh benar-benar udah memalsukan semua laporan ini. Ya sebenarnya anak bos saya udah. Terus ini siapa? Ini Pak Arif ya namanya ya? Saya kayaknya. Kok kenal Oh, sama? tadi habis ketemu kan Pak. Saya kan satpam baru di sini. Tadi di depan sempet nyapa kan Pak? Iya. Benar. Oh gitu. Oh iya udah. Terus anak bos kamu di mana, Rif? Aduh. Biar Yang mau saya. dijodohin sama Pak Bayu, yang Pak Bayu cerita tadi. Belum datang ya? Atau saya hubungi aja kalau gitu. Ya udah gini aja deh, Rif. Gimana kalau misalkan kamu bareng sama aku cari anak yang bos kamu yang mau dijodohkan sama aku itu. Mau dicari kemana Pak? Mau di sekitar Nah. sini? Bentar. Ya saya yakin ada di sini Pak. Soalnya. Fit, Pak Bayu. kamu kurang ajar banget ya. Selama ini aku udah bantu kalian berdua. Aku kasih fasilitas buat kalian berdua. Aku kasih kalian motor, aku kasih kalian mobil, aku kasih kalian rumah. Ternyata ini yang kalian lakukan. Kalian pikir aku sebodoh itu? Aku bakalan tanda tangan laporan yang kalian palsukan ini. Ini rekening siapa, Fit? Dan kenapa semua laporan ini kamu rubah?
Pak, Ini yang ngerjakan gimana ya, laporan tuh kamu kan, Min? Pak, ini salah paham, Pak. Saya udah ngerjain laporan yang benar, Pak. Kayaknya itu Iya bukan Pak. kerjaan saya, Pak. Kalian pikir aku nggak tahu kalian malam-malam datang ke sini? Aku udah cek barusan CCTV di sini. Dan kalian Karena lemburan, Pak. pikir aku sebodoh itu? Putri juga udah mergoki kalian ngobrol tentang laporan ini. Kalau kalian nggak ngaku, aku bakalan kasih sanksi yang berat sama kalian. Pak, itu pasti salah paham, Pak. Iya Pak. Kita Apa tapi laporannya? Ini bukan kerjaan kita, Pak. Iya. Win, Ini emang ada orang yang pengen nggak mungkin tanda tangan ini orang lain yang tanda tangan dan stempel perusahaan ini cuman kamu yang pegang. Atau mungkin satpam sialan ini Pak yang udah Kalau kamu ngerjain semuanya Pak. Sepam sialan. Tapi kalau ngomongnya, ini nggak bos saya. Bapak, Maksud kamu? Bos. Iya, anaknya Pak Surya sebenarnya. Arif. Berarti kamu Iya kamu bukan satpam. Aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku orang yang mau dijodohin sama kamu. Aku cuma pengen tahu yang punya perusahaan ini baik atau enggak. Soalnya aku denger dari orang-orang yang punya perusahaan ini orang nggak baik. Aku cuma mau ngebuktiin itu kok. Dan kalau masalah mereka berdua, ini mereka orang kurang ajar. Mereka udah telat, terus mereka juga manipulasi laporan kamu. Mulai hari ini kalian terakhir kerja sama aku. Dan semua fasilitas yang aku kasih sama kalian, mobil, motor, rumah, semuanya bakalan aku ambil. Dan aku bakalan laporin kalian ke pihak yang berwajib. Kalian udah kelewatan banget ya. Dan aku udah ngantongin semua bukti, termasuk CCTV di perusahaan ini. Pak, kita minta maaf. Sekarang Bu, kalian Pak. pergi dari sini. Atau kalau enggak, aku nggak bakalan segan-segan ngasih sanksi yang lebih berat lagi sama kalian. Ayo, Pak, kita pergi sekarang. Aku minta maaf ya. Berarti orang yang dijodohin sama aku itu Iya, aku minta maaf, Bay. Aku cuma pengen tahu sama sifat asli kamu aja. Ya kayaknya kalian berdua butuh ngomong berdua deh. Tapi nanti saya mau sampaikan gimana sama orang tuanya Putri. Mau disampaikan hal yang baik atau Hal yang baik, yang baik-baik. yang baik? Kalau gitu saya. Iya, udah makasih ya Pak Arif. Iya, ya. Kita duduk aja yuk. Aku minta maaf sama kamu, Bay. Aku cuma pengen ngebuktiin sama diri aku sendiri kalau yang dijodohin sama aku itu emang bener-bener orang baik. Tapi ternyata kamu lebih baik daripada apa yang aku kira. Kenapa kamu ngomong dari awal sih, Put? Ya kalau aku ngomong dari awal, mungkin kamu nggak kira kayak tadi. Terus kamu mau dijodohin sama aku? Kalau kamu mau, kenapa aku harus tolak? Aku mau atau enggak ya? Jelas aku mau, Put. Mana mungkin aku menolak perjodohan ini, sedangkan aku udah tahu kamu itu orang yang baik. Justru aku beruntung banget aku bisa dijodohin sama kamu, Bay. Tapi lain kali, kamu bisa kan kalau misalkan nggak ngeselin sama aku? Bisa kok, karena tadi emang itu usaha aku buat tahu sama sifat kamu aja. Dari hari ini sampai seterusnya aku janji nggak bakal ngeselin lagi. Sebenarnya aku marah banget ya, Put. Mencegah-cegah seperti itu. Tapi ya, gimana, Put? Mungkin rasa marah aku itu hilang gara-gara aku emang udah jatuh cinta sama kamu. Emang langsung jatuh cinta kayak gitu ya? Kita kan baru ketemu. Karena aku udah bilang sama kamu, sebelumnya aku belum pernah seakrab ini sama perempuan. Aku juga nggak pernah ngobrol sampai segininya sama cowok. Ya udah deh, sebenarnya kesel aku masih ada sih sama kamu, Put. Ya udah, aku minta maaf. Nggak boleh kesel lagi ya? Ya kita lihat nanti aja. Ya aku nggak bakalan kesel lagi, asalkan kamu tahu gimana caranya biar aku nggak kesel lagi gara-gara kelakuan kamu tadi. Aku nggak dibolehin masuk. Iya, aku tahu. Ya udah, hari ini kita mau kemana? Kamu langsung ngajak aku jalan. Ya udah, gini aja. Kamu langsung ikut aku buat ketemu sama orang tua aku. Mereka pasti bakalan seneng banget
izinkan aku bisa menerima perjodohan ini. Tapi kayaknya aku ganti baju dulu ya. Aku bawa baju ganti kok. Masa kamu mau keluar sama satpam kayak gini sih? Ya udah, kalau kayak gitu tapi aku antar kamu ya. Kamu antar aku? Ya aku takut kamu itu digangguin di jalan, kan kamu calon istri aku. Iya deh.